Kiblat itu Yerusalem atau Mekah sih? Ya. Ya, kiblat itu Yerusalem atau Mekah sih? Ya. Pengajaran Alkitabiah dalam bingkai kita Indonesia, kita Pancasila ya. Bapak Ibu Saudara ya. Bentar ya. Ya. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Kita memberikan edukasi ya, dalam bingkai Indonesia Pancasila. Kiblat itu Yerusalem atau Mekah? Karena Bapak Ibu Saudara, Anda bayangin, waduh, lah kalau salah, kiblat kami salah, sudah berlangsung hampir seumur hidupmu. Dari bayek sampai tuek, bayangin. Kalau ternyata kami salah kiblat, Pak. Boleh ini Pak Pendeta HTD menjelaskan ini, boleh ini. Dalam bingkai Indonesia Pancasila. Ya, jelasin dengan yang benar. Oke, di Alkitab hanya ada 2 ayat yang menulis tentang kota suci. Kota suci. Di Alkitab ada 2 ayat. Matius 4 ayat 5 dan Wahyu 11 ayat 2. Cuman 2 ayat itu yang menulis kota suci. Yang dimaksud kota suci adalah Yerusalem. Nanti ada ayat-ayat lain yang menegaskan tentang itu. Kalau kota kudus ada banyak. Ada banyak ayat kota kudus. Termasuk salah satunya kota kudus Yerusalem baru, Wahyu 21. Ya, ada di situ ya, tentang Yerusalem baru, kota kudus. Ya, tanah suci nggak ada. Kalau tanah perjanjian ada, kalau tanah suci di Alkitab tidak ditemukan tanah suci. Kota suci ada, kota kudus ada. Yerusalem, Israel ya. Terus kota kudus, kota suci ini dijadikan kiblat, bener apa enggak Pak HTD? Benar ya. Pada zaman era orang beragama, ingat, pada era orang beragama, satu-satunya agama di jagat raya adalah Yahudi, yang diturunkan oleh Allah, satu-satunya Allah. Siapa? Yesus. Ya. Lalu sekarang tidak ada orang beragama. Orang itu beriman, bukan beragama. Itu ayat Alkitab ya. Kami tetap beragama, silahkan, ada 4.300. Ada banyak teman-temannya itu. Anda yang masih beragama, ada banyak temannya itu. Ada 4.300 agama di seluruh dunia. Cuman Kristen doang yang iman, bukan agama ya. Agama tidak bisa menyelamatkan ya. Yang bisa menyelamatkan iman ya. Ibrani pasal 11. Saksi-saksi iman. Karena iman nggak ada sama sekali ditulis. Karena orang beragama. Karena orang beragama maka Habel masuk surga. Karena orang beragama maka Musa masuk surga. Nggak ada. Karena iman Habel masuk surga. Karena iman pelacur itu, perempuan sundal, Rahab masuk surga. Karena iman Musa masuk surga. Karena iman terus semua nabi-nabi, semua tokoh-tokoh Alkitab. Karena iman tidak pernah ada. Karena beragama nggak ada. Kembali ke kiblat. Bagaimana kok munculnya kiblat? Ceritanya begini. Yesus itu menyuruh memakai kata aku. Aku berfirman kepadamu, buatlah sebuah tabut perjanjian. Ukurannya segini kali segini, pakai kayu ini, nanti dilapis emas, ada kerup di atasnya, ukiran kerup ya. Dan seterusnya, itu rinci banget ada di Alkitab. Yang nyuruh membuat tabut perjanjian itu adalah Yesus sendiri, Yesus Allah, Yahweh waktu itu. Lalu Yesus itu sering hadir di antara 2 kerup. Kerupnya kan kiri kanan gini, kerup ya, makhluk yang bersayap itu.
Sayapnya kerub itu 4, kalau serafim sayapnya 6. Yang begini berhadapan, Allah sering hadir suaranya melalui di antara 2 kerub. Lalu memang Allah juga begitu, aku akan hadir nanti di antara 2 kerub. Terdengar suara ya menggelegar dari situ ya. Lalu orang Yahudi membuat tradisi atau ya semacam tradisi lah, walaupun Allah juga tidak mau sebenarnya. Mereka sujud menyembah tabut, termasuk Daud. Daud itu juga sujud ke arah tabut, Kalau sujud ke arah tabut, ya. Sebenarnya Allah tidak berkenan tentang hal ini, ya. Itulah cikal bakal kenapa ada kiblat, arah menyembah. Mari kita terapkan. Aku mau nanya, kalian mengakui Nabi Daniel atau tidak? Iya Pak, Nabi Daniel itu nabi kami Pak. Saya tanya sekali lagi, kalian mengakui Nabi Daniel atau Daniel tidak? Mengakui Pak. Oke. Daniel itu nyembah siapa? Nyembah Allah Pak. Nyembah Allah Maha Kuasa. Oke. Kiblatnya Daniel kemana? Mekah Pak. Ya, Daniel 6 ayat 10. Ya. Daniel berkiblat ke kota suci Yerusalem. Katanya Daniel nabimu. Katanya Daniel menyembah Allahmu. Kiblatnya ke Yerusalem, bukan ke Mekah. Kalau gitu Daniel dicoret Pak jadi nabi. Haya. Ya. Ya. Mesti bersyukur nih ada pendeta HTD yang menjelaskan dengan very simple gitu. Kalau begitu Daniel kita coret Pak jadi nabi. Lah semua nabi kiblatnya ke Yerusalem tuh. Semua. Daud ya. Dulu pemahamannya seperti itu, era beragama. Kalau gitu semua nabi kita coret Pak. Puji Tuhan. Ya. Gara-gara mereka semua para nabi berkiblat ke Yerusalem, kalau gitu kita coret Pak. Habis kiblatnya Yerusalem, jelas ditulis mengarah ke Yerusalem. Ya. Toward to itu bahasa Inggrisnya. Toward to artinya mengarah ke. Oke? Ya. Lalu ya. Tanya ke Yaitun. Ponpes Yaitun. Kiblatmu kemana? Yaitun. Ya, tanya ke sana ya. Ya, dia akan beralasan begini, di kota Madinah ada sebuah tempat ibadah yang kiblatnya Yerusalem. Siapa yang membuat tempat ibadah itu? Tanya sama Ponpes Yaitun. Dia bisa jawab. Saya pun juga tahu, tapi saya nggak mau jawab. Ya, jadi kiblat itu ke Yerusalem. Ya, semua nabi berkiblat ke Yerusalem. Nabi itu kamu akuin jadi nabimu, tapi kiblatnya kok dibalik, dirubah. Tanya ke Ponpes Yaitun. Ya. Di kota Madinah ada tempat ibadah yang kiblatnya Yerusalem. Siapa yang membangun tempat ibadah di Madinah itu, Pak? Tanya ke Ponpes Yaitun. Ya. Semua nabi kiblatnya ke Yerusalem. Ya, yang sudah di Madinah itu, yang bangun tempat ibadah itu kagak pernah balik ke Mekah. Jadi makamnya kira-kira ada di Madinah apa di Mekah? Ya di Madinah lah. Kalau yang di Mekah itu Khadijah. Lah yang selama ini kita kunjungi Pak, lah ya silahkan. Seperti itu. Ya puji Tuhan ya ada pendeta HTD yang menjelaskan dengan sangat sederhana, bahasa sederhana. Bapak Ibu Saudara, berapa puluh tahun Pak kami sudah tua Pak. Dari sejak aku bayi bisa beribadah. Umur 6 tahun kami sudah beribadah Pak. Sekarang umur kami sudah di atas 50. Anggaplah sekarang sudah 56. Artinya Anda sudah biasa beribadah 50 tahun. Betul, bayangin kalau salah kiblat gimana? Bayangin kalau salah kiblat. 50 tahun kamu beribadah. Kami mencontoh. Ya sudah, tanya Yaitun sana. Tanya
tanya Yaitun. Yaitun punya dasar. Ya, kiblat itu ternyata kota suci itu Yerusalem. Lah Mekah itu kota apa, Pak? Kan fakta menunjukkan ya. 1 Korintus 4 ayat 1 Korintus 8 ayat 4, 5, 6. Di sana ada banyak berhala dan banyak Allah yang double standar. Di surga juga diakui Allah, di bumi juga ada loh, ini Allah double. Di surga iya, di bumi iya. Aku menyembah Allah yang di surga, tapi aku menghadap Allah yang di bumi. 1 Korintus 8 ayat 5. Ada banyak Allah, ada banyak Tuhan, baik di surga maupun di bumi. Aneh toh? Ya, Allah ada di surga, ada di bumi. Aku menyembah Allah di surga, tapi menghadapku, hatiku mengarah ke Allah di bumi. Kalau kiblat, ya, arah penyembahan itu Yerusalem. Dulu Allah di sana, di dalam tabut perjanjian. Ya kalau sekarang salah udah. Kan Yahudi udah nggak ada, ya. Satu-satunya agama yang diturunkan di jagat raya ya cuman agama Yahudi. Cuman pendeta HTD yang ngomong gini di seluruh pendeta Indonesia. Nggak ada yang paham bahwa satu-satunya agama yang difirmankan oleh Yesus adalah Yahudi tok, nggak ada lagi setelah itu. Kristen bukan agama. Ya. Ya Bapak Ibu Saudara, Pak tadi minum apa sih? Saya minum Yakul, tahu Yakul? Yakul itu kan fermentasi ya. 1 gelas gini tak isi 3 Yakult kasih es. Ya kalau pagi saya ngopi gitu. Pantes Pak Dede pikirannya hafal ayat gitu, very clear gitu. Oh kalau saya mau nerocos terus, saya itu kan mengerem ya. Saya tahu tapi saya sering ngomong nggak tahu, ya. Terutama untuk di luar kekristenan, saya nggak mau lah, nggak seperti itu. Kalau Daniel nabimu, Daniel nabi kami Pak, pasti Daniel kiblatnya ke Yerusalem. Kalau Musa nabimu, Musa kiblatnya ke Yerusalem. Kalau Daud nabimu, kiblatnya ke Yerusalem. Kalau Yunus nabimu, kiblatnya ke Yerusalem. Kalau ya sudah semua. Mendingan dicoret dong, Pak. Puji Tuhan. Makanya saya selalu berkata, back to Arabic Bible. Kembali ke Alkitab bahasa Arab. Baru Anda nanti ngerti. Aduh, ternyata Alkitab bahasa Arab. Aduh, gitu. Ya. Saya selalu memberitakan ya, kembali ke Alkitab bahasa Arab. Nanti di situ kiblatnya, oh iya, ngerti kita dulu pakai kiblat, sekarang enggak. Oh, ternyata Ibrahim itu makamnya ada di Makpela. Lah yang Ibrahim di Mekah itu siapa, Pak? Ya Ombo. Ya toh? Ternyata Ismail itu makamnya dideketin sama leluhurnya, ya di Makpela juga. Lah Ismail yang di Mekah siapa? Ya nggak tahu. Berapa puluh tahun, ya know? 50 tahun Pak, kami lah bayangin segitu lama nggak taunya salah. Pak, kami pernah berkunjung ke makam Nabi Ibrahim. Baca Alkitab, Kejadian 25 ayat 9. Ibrahim dimakamkan di Makpela, Hebron, Yerusalem. Balik lagi ke kota Yerusalem. Ismail dimakamkan di mana? Dimakamkan di sama Ibrahim ke leluhurnya. Ya. Nah, ya. Ya. Jadi semua nabi Alkitab pada era agama beragama, semua berkiblatnya ke Yerusalem. Walaupun sekarang sudah tidak benar, ya, sudah tidak benar. Karena Daniel berkiblat ke Yerusalem, maka tabut perjanjian sudah diangkat ke surga di dalam Wahyu 11 ayat 19. Waktu Yesus datang ke bumi, you know, ada bait Allah, sudah nggak ada tabut, nggak ada tabutnya. Udah nggak ada, tabutnya sudah diangkat ke surga, ya. Ya, jadi bait Allah kedua itu sudah nggak ada tabut. Tabut ini pernah pindah-pindah, salah satunya jatuh ke tangan orang Filistin. Lalu diperkirakan tongkatnya diambil sama
tongkat yang berbuah badam sama mana diambil. Mungkin tongkatnya bukan mainan anak-anak itu, tongkat buat ngutuk manjur gitu ya, siapa tahu ya, sama itu dipakai begini kan, itu tongkat itu bisa jadi ular juga ya toh ya, mungkin dimainin sama anak-anak itu anak-anak Palestina. Ayat Alkitab loh ya, ternyata hanya tinggal itu loh, tinggal dua loh batu. Tetapi di surga sudah balik lagi ya, full isinya, sudah ada mana, ada tongkat, ada itu. Berarti diambil oleh Allah ya, termasuk Alkitab asli. Alkitab asli manuskrip ya loh. Hanya HTD yang berani memastikan Alkitab asli tulisan tangan pasti ada di surga. Bersama di dalamnya di situ ada 10 loh 10 firman Allah, 2 loh batu, tongkat Harun, tongkat Musa juga, dan mana. Ya. Seperti itu. Tapi Alkitab asli manual scripture sudah difoto, sudah difotokopi, sudah diperbanyak. Tapi yang asli betul-betul Anda bisa sentuh, yang sudah rapuh itu nggak ada. Diangkat ke surga. Pasti begitu. Ya, karena Yesus menjaga firman-Nya. Bayangin, nanti kalau langit ini lenyap, kalau Alkitab asli tidak ada di surga, Yesus tidak menggenapi firman-Nya loh. Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan lenyap, firmanku enggak. Yesus itu mau ngasih tahu, nanti pada saat kiamat langit bumi ini lenyap, Alkitab enggak lenyap. Loh, emang Alkitab di mana? Tanya itu sama HTD. Ya, baru 2018 tuh Yesus buka. Ya 2020 lah. Yesus buka, ada di surga. Loh, kalau itu Alkitab ada di bumi, ikut lenyap dong. Yesus tidak menggenapi firman-Nya. Sampai segitu detailnya, betul. Itu bisa nanya ke siapa? Ke HTD, ya toh? Ya puji Tuhan ada pendeta yang diberi hikmat very clear menjelaskan dengan sangat sederhana. Anda nggak bisa bantah. Ya, bagaimana Yesus memelihara firman-Nya. Ya, bagaimana Alkitab menulis ternyata Daniel yang jelas ditulis kiblatnya ke Yerusalem. Anda akui Daniel nabi kami Pak, betul. Nyembah siapa? Nyembah Allah kami Pak, betul Pak. Kiblatnya kemana? Yerusalem. Oh kalau gitu kami coret Pak. Kami coret Pak. Soalnya kiblatnya ke Yerusalem. Jadi Daniel kami coret Pak. Bagaimana Musa? Musa ke Yerusalem juga kiblatnya. Betul, coret. Ya. Bapak Ibu Saudara, yuk kita mengedukasi. Tanya Yaitun ya. Yaitun, ada seseorang di Madinah membangun tempat ibadah. Kiblatnya ke Yerusalem. Siapakah beliau yang membangun ibadah itu? Tanya sama Yaitun. Yaitun tahu. HTD tahu nggak? Tahu dong. Udah pasti tahu. Ya, kiblat itu Yerusalem atau Mekah? Ya, Anda sudah tahu jawabannya. Ya, kita mengedukasi umat dalam bingkai Indonesia Pancasila. Ya nggak apa-apa dijelaskan begini. Tapi kami tetap Pak, iman kami pokoknya kiblat kami ya ke situ Pak. Ya silahkan. Ini sama saja dengan Tritunggal loh. Tritunggal segitiga juga udah dikasih tahu Allah itu esa. Esa satu, Roh Maha Hadir, punya nama Yesus. Tapi kami sudah kontrak mati Pak dengan Bapa iblis. Ya. Bapa yang kami sembah itu Pak. Allah Bapa itu Pak. Itu Bapa iblis. Kami sudah kontrak mati Pak dengan Bapak Pak. Sampai mati kami tetap akan nyembah Bapak. Ya enggak apa-apa. Itu kehendak bebasmu kok. Kehendak bebas. Saya ngasih tahu ayat Alkitab loh. Ayat Alkitab itu Anda nggak bisa bantah itu. Memang ditemukan baru The Dead Sea Scroll 1947. Lah kamu mengimani yang sebelum 1947. Itu hebatnya Yesus gitu. Yesus Allah menjaga firman-Nya. Ya, di era-era kegelapan Alkitab ya harus dijaga firman. Baik, kita Indonesia, kita Pancasila. Toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Bersahabat dengan beda iman itu bisa. Kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan loh kok keimanan kita berbeda, ya nggak apa-apa. Toh kita bisa hidup bersama-sama. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar, Allahu Ahad wa Rabbani, Allahu Akbar itu. Dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jadi sekarang clear, kiblat itu Yerusalem atau Mekah? Yo, jawab sendiri.